selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube, sahabat pecinta ikan hias dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami, Simalaba Fishing, untuk mengulas tentang pakan ikan hias dan belajar budidaya ikan hias. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kami ingin menunjukkan satu box. Nah, teman-teman mungkin tahu ya bahwa ini adalah box ikan. Ini sebenarnya kita pergunakan pada saat saya sering mancing di laut ya. Ini. Nah, ini kedap air, teman-teman. Box ini selama cuaca buruk dari mulai bulan November 2020 dan lalu hingga kini tidak dipergunakan. Nah, saya berpikir bahwa mubazir tidak digunakan selama libur ke laut. Saya punya inisiatif untuk mengkultur kutu air menggunakan box ini. Kenapa? Karena saya pikir box ini yang pertama bisa menampung air, yang kedua dia tertutup, yang ketiga dia gelap, sangat cocok ini untuk kita pergunakan mengkultur kutu air di indoors ya, di indoors. Dan yang ketiga dia memiliki jaring seperti ini. Teman-teman tahu bahwa jaring ini berfungsi untuk mencegah adanya jentik nyamuk di dalam, karena sudah kita buktikan bahwa ternyata jentik nyamuk itu sangat-sangat berpengaruh terhadap proses kultur kutu air. Kenapa demikian? Karena ternyata jentik nyamuk ini mengkonsumsi atau memangsa kutu air. Oke teman-teman, seperti apa? Ini sudah kita kultur sekitar 3 hari yang lalu. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita cek. Oke, sebelumnya kita matikan dulu lampunya ya teman-teman. Oke, lampunya sudah mati. Kita dekatkan kamera. Sekarang kita akan buka. Jadi box ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Seperti ini, tapi juga bisa dibuka semua. Kita akan buka semua. Memanfaatkan box ikan, box mancing ke laut ya, untuk kultur kutu air. Ternyata hasilnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, belum terlihat. Sekarang kita akan center. Terus teman-teman bisa lihat. Oke, tunggu ya teman-teman. Wow, hasilnya seperti ini teman-teman. Luar biasa. Kami juga sangat tidak menyangka box yang tadinya mubazir, yang tidak termanfaatkan selama libur mancing karena cuaca buruk, dan box penampungan ikan ini ya, untuk mancing ke laut ini, coba kami jadikan wadah kultur air. Ternyata hasilnya luar biasa teman-teman. Tuh, padat teman-teman. Dan ini cukup untuk memberi pakan, bukan berlebih ya, berlebih sekali. Kebenaran Simalaba Fishing ini kalau untuk kutu air Artemia itu sudah berlimpah banget ya. Lihat teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Banyak sekali ya. Di bawah, di dasar, semua, di sudut sebelah sini juga teman-teman. Hasilnya sangat padat teman-teman. Tentu teman-teman bertanya, seperti apa sih kok bisa padat seperti itu, sedangkan ini kulturnya di indoors tanpa sinar matahari. Ternyata yang kami lakukan teman-teman, bahwa kultur kutu air itu sinar matahari bagus, tapi untuk di indoors pun bagus. Yang penting teman-teman semuanya menyediakan pakan yang cukup. Nah, untuk box kali ini kami menggunakan jenis pakan seperti ini teman-teman. Teman-teman semua yang sudah pernah menonton videonya Simalaba Fishing ya, sudah tahu bahwa pakan andalan yang kami lakukan di sini untuk mengkultur kutu air itu ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah spirulina, dan yang kedua adalah fermentasi air cucian beras. Oke, seperti apa cara membuatnya? Oke, kita akan praktikkan di sini. Ini adalah air cucian beras, bukan air beras ya teman-teman, air cucian beras. Ada juga teman-teman yang menggunakan tepung beras. Nah, air cucian beras ini jangan langsung kita masukkan. Kalau kita masukkan itu salah besar. Kenapa? Air beras ini akan mengakibatkan lendir dan berbau tidak sedap. Aromanya tidak sedap. Jadi airnya bau basi. Dan ini sangat tidak efektif. Ada juga teman-teman yang difermentasi. Terus setelah selesai difermentasi langsung dikasih makan sama kutu air. Itu juga mengakibatkan kualitas air menjadi buruk dan kutu air pada mati. Seperti apa cara-caranya kita fermentasi dengan cara yang benar? Oke, teman-teman, ini air cucian beras sebagai sampel. Kemudian kita akan tambahkan yang namanya EM4. Nah, EM4 ini ada bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang botol pink,
itu khusus untuk perikanan. Nah, ini perikanan dan tambak ya, teman-teman, ada tulisannya di sini. Ada juga yang botol warna coklat seperti ini. Nah, ini untuk peternakan. Ada juga E4 yang lain ya, yang itu untuk pertanian dan segala macam. Sebenarnya yang E4 itu bisa dipergunakan semua, teman-teman. Yang untuk perikanan bagus, kami juga sudah mencoba waktu itu untuk kultur kutu air menggunakan ini juga bagus, karena prinsipnya ini adalah untuk fermentasi, yaitu untuk supaya air beras ini terfermentasi. Dia tidak mengakibatkan bau dan tidak berlendir setelah kita fermentasi. Tapi fermentasinya yang benar. Caranya seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kami akan membagi tip ya, pakan yang dipergunakan oleh Simalaba Fishing dalam mengkultur kutu air itu hanya ini. Air cucian beras, E4, kemudian molase atau tetes tebu. Bagi teman-teman yang mungkin kesulitan mendapatkan molase, itu bisa menggantinya dengan air gula merah. Atau molase juga tersedia di beberapa situs belanja online, banyak sekali berlimpah ya. Teman-teman silahkan cek di Lazada, Shopee, semua banyak ini molase. Oke, kita langsung akan buat fermentasi untuk pakan kutu air menggunakan air cucian beras. Seperti ini, teman-teman. Kita buka E4-nya. Oke. Sangat mudah dan sangat sederhana. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada E4 yang botol pink, sebenarnya yang botol coklat juga ada. Bisa ya. Nih, warna E4 itu seperti ini, teman-teman. Hampir sama dengan molase. Kita masukkan sedikit saja, paling sekitar 3 mili lah ya. Oke, jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan lagi, karena yang tadi masuk baru 1,5 mili. Ya, lebih kurang 3 mili aja, teman-teman. Kemudian molasenya, ini molasenya, teman-teman. Ya, molase itu tuh kental seperti ini bentuknya. Banyak jualannya, teman-teman. Ini juga jangan banyak-banyak ya. Kita masukkan sama aja, teman-teman, perbandingannya. Ya, ini 1,5 mili. Tuh, tetes tebu itu seperti ini, teman-teman. Kental ya. Ya, kita langsung masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk. Jangan terlalu banyak. Hisap lagi, semprotkan lagi untuk mencuci, hisap lagi, semprotkan lagi. Molase lebih kental ya, teman-teman, karena dia asli. Ya, kita tambahkan lagi molasenya karena itu baru 1,5 cm tadi, 1,5 mili maksud kami. Sama ya, untuk botol kecil ini hanya sekitar 3 ml saja kita masukkan, teman-teman. Ya. Baik, teman-teman, kalau sudah selesai, kita tutup semua ya. Kita amankan dari jangkauan anak-anak, karena ini bukan cemilan, walaupun aromanya aroma permen ini, teman-teman. Takut nanti diminum sama anak-anak dikira bahan es krim katanya. Nah, ini juga kita tutup. Nah, kita akan kocok sampai merata, teman-teman, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan, walaupun dia nanti akan ada endapan, terutama endapan dari air cucian berasnya di bagian bawah, tapi kita sering aja kocok gitu, seperti itu. Sudah, teman-teman, ini sudah jadi. Kemudian, apakah ini langsung bisa kita berikan kepada kultur kutu air kita? Jawabannya tidak, teman-teman. Ini harus didiamkan dulu 5-7 hari. Apabila langsung dikasih pakan, sama aja nanti airnya akan berbau asam, berbau basi, dan atasnya berlendir. Kenapa? Karena fermentasinya belum jadi. Air cucian berasnya itu belum terfermentasi. Jadi dia belum belum terurai, belum terjadi peristiwa fermentasi terhadap air cucian beras ini. Nah, tapi kami sudah membuat yang sudah jadi seperti ini, teman-teman, hasilnya. Nah, ini udah lebih dari seminggu. Dia sudah ada bintik-bintik putih seperti itu. Ketika kita aduk, tuh, jadi sebelum kita kasih pakan, kita aduk dulu. Nah, perbedaannya ya, teman-teman. Tuh.
Ini yang sudah jadi nih, ini yang udah lebih dari seminggu, bahkan udah 10 hari. Nah, inilah yang kami sering beri pakan pada kutu air. Oke, sekarang kita akan berikan pada kutu airnya. Baik teman-teman, kita akan beri pakan kutu airnya, jangan banyak-banyak ya. Menggunakan tutup botolnya saja. Biasanya kami untuk kepadatan yang sudah seperti ini, 3-4 tutup botol sudah cukup. Tapi diaduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu teman-teman. Oke. Taruh di 4 sudut ya, karena dia pergerakan kutu air nih, tuh, supaya dia rata. Ya, cukup. 3 tutup atau 4 tutup sudah cukup. Kapan kita menambahkan lagi? Banyak teman-teman bertanya. Ini kan setelah kita kasih pakan, dia agak sedikit keruh, tapi tidak terlalu keruh. Kalau terlalu keruh itu berbahaya. Kenapa? Karena kandungan oksigen di dalam ini akan berkurang. Ketika dia sudah mulai bening, berarti pakan sudah habis, kita tambahkan. Berapa hari? Tergantung. Kadang-kadang 2 hari, sehari atau 2 hari. Kadang-kadang kalau dia tingkat makannya lebih tinggi, misalkan sehari udah bening, kita tambahkan. Pokoknya patokan kita ketika air itu sudah bening, sudah tidak keruh, kita tambahkan. Ya. Baik, kita dekatkan kondisi air setelah tadi kita berikan pakan seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman nih. Ketika kita kasih pakan, dia air agak sedikit keruh seperti itu ya. Tuh. Dan kutu air mulai makan. Mereka mulai makan, ya. Mulai menikmati makanannya. Air agak sedikit keruh, tapi tidak terlalu keruh. Nah, ketika kita lihat airnya sudah bening, maka kita harus menambahkan kembali pakannya. Seperti itu aja, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, demikian konten ini ya, sebagai informasi kepada teman-teman semuanya bahwa kami di sini untuk mengkultur kutu air itu hanya menggunakan dua pakan, yaitu pertama adalah spirulina dan ketiga fermentasi air cucian beras. Dan cara membuat spirulina sudah kami buat pada video-video sebelumnya, dan ini membuat fermentasi air cucian beras yang benar seperti itu. Dan sekali lagi, setelah dibuat jangan langsung diberikan kepada kutu air, tapi kita harus fermentasi atau didiamkan dulu 5-7 hari baru boleh diberikan pada kutu air, sehingga air tidak akan berbau asam. Nah, fermentasi itu dia baunya bau permen, wangi gitu, seperti bau permen. Seperti itu, dan tidak akan berubah jadi asam. Demikian konten ini teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua yang sedang berusaha untuk menyediakan pakan ikan hias yang berlimpah untuk lokasi budidaya kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.